Hai sahabat, ketemu lagi di channel Ica. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Vlog kali ini berisi beda soal ujian modul 3 dan 4 lulus pembatik level 1. Selamat menyaksikan. Hai sahabat, hari ini saya akan memberikan tips dan trik meng-highlight keyword pada modul 3 pembatik level 1 tahun 2020. Nah, ini saya menjawab permintaan di kolom komentar pada channel saya, Jessica Krisnadewi. Permintaan mengenai bagaimana meng-highlight keyword pada modul 3. Tentunya ini berguna untuk pembatik level 1 yang belum mengikuti ujian. Ya, berikut modul 3, judulnya Internet Sehat, Bijak, dan Aman tahun 2020. Nah, untuk modul 3 ini saya lihat tidak ada soal latihannya, maka kita langsung saja ke materi. Nah, di halaman 7 dan 8 yang perlu kita highlight di sini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang penting di sini adalah undang-undang yang pertama itu pada tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11, kemudian pada tahun 2016 direvisi menjadi Nomor 19 tahun 2016. Perubahannya ada 4 di sini, kita bisa highlight. Kemudian kalau isinya seingat saya tidak keluar ketika ujian, hanya tahunnya saja. Kemudian pada halaman 10 yang penting perlu kita highlight di sini adalah perlu kita ingat bahwa jejak digital bisa dilihat oleh orang lain. Nah, maka dari itu penting untuk menjaga privasi posting, kemudian membagikan hal yang memang pantas, berpikir sebelum posting. Nah, yang perlu kita jaga ini yang perlu kita highlight: 1. Alamat rumah, nomor telepon, ponsel, surat elektronik, sandi media sosial, username. Kemudian 6. Pekerjaan atau sekolah dan dokumen penting. Pada halaman 11 dan selanjutnya mengenai intimidasi dunia maya. Yang penting di materi ini adalah tentang cyberbullying atau intimidasi dunia maya. Pengertiannya adalah salah satu bentuk penyalahgunaan internet. Tindakannya yaitu mengancam, melecehkan, mempermalukan, dan mengeji orang lain di dunia maya. Nah, ini perlu di-highlight. Kemudian bentuk intimidasinya ini kita highlight juga. Penyebaran data dan sebagainya, ujaran kebencian, hinaan fisik dan sara, dan backstander. Ini kita anggap penting, kita highlight. Untuk kegiatan belajar 2, hak cipta di era digital, yang perlu kita highlight yang penting itu pengertian hak cipta pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang 28/2014. Pengertiannya yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, serta suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian menurut HKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas dan seterusnya. Kita highlight karena kita anggap penting. Kemudian yang penting lagi terdapat pada halaman 18 mengenai jenis-jenis hak cipta di ranah digital. Jenisnya ada 2. Yang pertama sebagai alternatif dari format fisik. Ya. Nah, yang penting di sini adalah
berikut ini 3 jenis hak cipta atau copyright di dunia digital yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, traditional copyright merupakan hak cipta yang muncul saat karya atau konten dibuat dan atau dipublikasikan. Pemilik hak cipta memegang penuh karyanya. Kita highlight, dia otomatis muncul saat karya atau konten dibuat atau dipublikasikan dan memegang penuh karyanya, sehingga tidak dapat digunakan, diperbanyak, dan dipublikasikan tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian untuk jenis hak cipta karya yang kedua atau copyright itu Creative Commons. Creative Commons atau yang biasa dicantumkan dengan ikon CC artikan hak cipta. Bekerja bersamaan dengan hak cipta sehingga memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengubah syarat paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berarti pemilik hak cipta dapat mengubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian jenisnya ada pertama, atribusi diizinkan untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk komersial juga boleh, selama mencantumkan kredit kepada sahabat atau ciptaan asli. Kemudian atribusi berbagi serupa yang juga penting, bisa mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, untuk komersial juga bisa, selama mencantumkan kredit dan melisensikan ciptaan turunan di bawah syarat yang serupa. Kemudian atribusi tanpa turunan diizinkan juga untuk penyebarluasan, untuk kepentingan komersial dan non-komersial selama ciptaannya tidak diubah dan utuh, dan pemberian kredit kepada sahabat. Kemudian selanjutnya atribusi non-komersial ini juga penting. Non-komersial artinya tidak dapat memperoleh keuntungan komersial. Kemudian non-komersial berbagi serupa, bukan untuk kepentingan komersial, akan tetapi diizinkan untuk mengubah dan memperbaiki. Kemudian non-komersial tanpa turunan artinya di sini hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh, membagikannya masih boleh. Kemudian mencantumkan kredit, selama mencantumkan kredit tetapi tidak dapat mengubah dan atau menggunakannya untuk kepentingan komersial. Kemudian copyright yang selanjutnya yaitu public domain. Public domain ini artinya kalau ada hasil karya yang memiliki copyright public domain, artinya ini sang pemilik menyerahkan konten untuk domain publik. Nah, sehingga siapapun bisa menggunakan ulang, menyalin, mendistribusi, memodifikasi secara bebas tanpa adanya batasan, termasuk untuk kepentingan komersial. Selanjutnya yang penting yang perlu kita highlight itu terdapat pada halaman 27, bagaimana menciptakan keamanan data pribadi. Jangan menyebarluaskan data pribadi. Di sini baik berupa foto, KTP, kartu pegawai, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian, ini yang penting, menggunakan kombinasi password yang rumit, ganti secara berkala, dan jangan gunakan satu password yang sama di semua akun yang sahabat milikin. Di soalnya, kalau ini keluar di soal, dia akan keluar contoh-contoh password dan kita disuruh memilih password mana yang benar. Nah, ini adalah contoh password yang biasa keluar. Sebaiknya kita gunakan strong password dengan kombinasi, sebagai contohnya seperti ini. Red ASM 435M. Ini contoh password yang sedang, kemudian yang lemah.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengenali laman yang aman dan terpercaya. Memastikan bahwa laman tersebut menggunakan HTTPS dan memperhatikan kebijakan privasinya. Kemudian hati-hati ketika menggunakan koneksi internet gratis atau wifi gratis. Selanjutnya yang penting itu ada tentang phishing. Di sini adalah tindakan penipuan dengan mencuri data pribadi. Nah, apa saja yang biasanya paling umum yaitu email dan website. Kemungkinan besar soal ini keluar ketika ujian. Hal-hal yang perlu kita renungkan ketika kita mengklik tautan kemudian meminta password untuk dimasukkan ke situs yang belum pernah kita buka. Yang pertama, lihat apakah terlihat profesional situs tersebut. Kemudian selanjutnya URL-nya apakah sesuai dengan nama dan informasi produknya atau perusahaannya. Kemudian ada atau tidak jendela pop-up yang berisi spam. Kemudian selanjutnya, apakah email atau situs menawarkan sesuatu yang terlalu menggiurkan seperti peluang menghasilkan banyak uang. Pesannya apakah terdengar sedikit aneh seperti mengenal kita tetapi tidak begitu yakin. Contohnya seperti ini, ada kemungkinan untuk keluar ketika ujian nanti. Sekian untuk modul 3, kita lanjut ke modul 4. Untuk modul 4 pada pembatik level 1 berjudul Aplikasi Pembelajaran Terbuka tahun 2020. Dari daftar isi kita ketahui di sini kegiatan belajar 1 itu mengenai fitur-fitur utama rumah belajar. Kemudian kegiatan belajar 2-nya fitur pendukungnya. Kegiatan belajar 3 sumber belajar lainnya yang terdapat pada rumah belajar. Nah, kita langsung ke soal latihan pada akhir modul. Untuk soal nomor 1, alamat portal rumah belajar, kita highlight alamat. Sudah jelas jawabannya di sini adalah belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Moto rumah belajar. Motonya adalah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali kita highlight, pertama kali ya sudah jelas mendaftar. Mendaftarkan akun kita terlebih dahulu. Setelah mendaftar baru kita login. Jadi step yang pertama adalah mendaftar. Kemudian yang keempat itu yang bukan fitur utama, sudah jelas jawabannya peta budaya, karena karya guru, karya bahasa dan sastra, TV edukasi dan pelestarian cagar budaya merupakan fitur utama. Untuk nomor 4, yang bukan termasuk fitur utama, di sini jawabannya adalah peta budaya, kita highlight. Kemudian nomor 5, yang termasuk fitur pendukung. Fitur pendukung adalah karya bahasa dan sastra, kita highlight. Sumber belajar, peta budaya dan sebagainya merupakan fitur utama dan fitur tambahan. Kemudian untuk soal nomor 6, fitur yang digunakan untuk melakukan praktikum. Nah, kita highlight praktikum. Kalau praktikum sudah jelas maka di lab maya. Nomor 7, fitur yang menyediakan konten multimedia interaktif, kita highlight multimedia interaktif dan dapat diunduh. Maka jawabannya adalah sumber belajar. Soal nomor 8, siswa mengerjakan soal latihan. Nah, kita highlight soal latihan secara online. Soal latihan itu dikerjakan di bank soal. Nomor 9, mendukung aktivitas literasi siswa dan guru. Literasi di sini siswa dan guru, maka karya bahasa dan sastra kita highlight ya. Untuk soal terakhir nomor 10, guru dapat mengunggah konten hasil karyanya sendiri melalui fitur. Kita highlight di sini guru mengunggah konten hasil karyanya pada fitur karya bahasa dan sastra. Sekian untuk modul 4. Untuk pembatik level 2 akan ada di video tutorial saya.
sukses lulus dengan ujiannya. Makasih.